Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ada yang bertanya, bagaimana caranya supaya kita tidak malas dalam melakukan hal apapun, terutama melakukan meditasi. Memang kalau kita melihat ya, kemalasan adalah belenggu untuk mencapai kesuksesan apapun. Dalam hal apapun, kemalasan selalu menjadi perintang, penghalang untuk menggapai kesuksesan tersebut. Termasuk dalam hal praktik meditasi. Kalau kita malas, maka kita tidak akan melakukan meditasi. Kalau kita malas, maka tidak akan ada usaha untuk melakukan hal itu. Dan kalau kita malas, biasanya kalau misalnya dipaksa, apa yang kita lakukan itu tidaklah sepenuhnya. Artinya kita melakukan sesuatu karena terpaksa dan juga tidak sepenuh hati. Tidak dengan kesungguhan. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa menghalau rasa malas tersebut, supaya kita bisa menjadi rajin dan tetap semangat dalam mencapai atau menjalankan hal apapun? Yang pertama yang harus kita miliki adalah canda. Canda artinya adalah kesukaan. Kita harus menyukai kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau misalnya itu adalah pekerjaan seperti pergi ke kantor atau menjalankan tugas-tugas lainnya, pertama yang harus kita miliki adalah kesukaan. Kita harus menyukai pekerjaan tersebut. Kalau kita sudah bisa menyukai pekerjaan tersebut, maka nanti akan ada semangat. Sama halnya di sini dalam praktik meditasi. Pertama yang harus kita miliki adalah canda, yaitu kesukaan. Kita harus suka melakukan meditasi itu. Dan biasanya kesukaan ini selalu didasari dengan pengertian yang benar. Pengertian tentang manfaat dari melakukan meditasi. Kemudian, hal kedua yang harus kita miliki adalah wirya, semangat. Dan biasanya kalau kita sudah memiliki canda, kesukaan untuk melakukan sebuah aktivitas, wirya ini, semangat ini secara otomatis akan mengikutinya. Wirya ini akan mengikuti sesuatu yang kita sukai. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai, biasanya wirya ini secara otomatis akan mengikutinya. Jadi kita tinggal meningkatkannya saja. Kemudian yang ketiga adalah citta atau pikiran, yang dalam arti di sini adalah fokus. Kita harus fokus pada apapun yang kita lakukan. Kalau kita ingin mencapai sesuatu dalam hal usaha, dalam hal bekerja, maka kita harus fokus di bidang itu. Kita harus memiliki perhatian penuh dalam melakukan usaha tersebut. Kita fokus pada usaha tersebut supaya usaha tersebut bisa berhasil. Sama halnya dalam konteks meditasi. Kita fokus pada praktik tersebut. Kita mempraktikkannya secara berkelanjutan, secara berkesinambungan. Dan biasanya fokus ini juga didasari dengan pengertian yang benar. Pengertian bahwa apa yang kita lakukan ini mendatangkan manfaat pada akhirnya. Dalam konteks meditasi, kita tahu bahwasanya dengan melakukan meditasi, kita akan memperoleh manfaat-manfaatnya. Barangkali kita sudah mendengarkan beberapa pengalaman yang disampaikan oleh beberapa guru meditator atau mungkin praktisi lain. Dari situ kita bisa tahu tentang manfaat-manfaat dari praktik meditasi. Itu hanya sekedar tahu, belum sampai pengalaman. Paling tidak pengetahuan ini akan menunjukkan atau menuntun kita untuk mencapai pengalaman. Kita akan melakukan itu hingga akhirnya kita mencapai yang namanya pengalaman. Kita akan mendapatkan pengalaman atau manfaat dari praktik meditasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah vimangsa. Vimangsa di sini adalah menganalisis lebih lanjut. Kalau kita sudah punya kesukaan, canda, punya wirya, semangat, dan juga punya perhatian yang penuh, fokus, cita, maka hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah vimangsa. Kita menyelidiki lebih lanjut mana kekurangan yang kita miliki dan mana kelebihan yang kita miliki. Tidak hanya dalam konteks meditasi, dalam hal apapun, termasuk dalam hal pekerjaan, kita harus tahu kekurangan diri kita dan juga kelebihan diri kita. Kalau kita tahu bahwa kita memiliki kekurangan dalam satu hal, maka kita harus memperbaikinya.
Dan kalau kita sudah tahu bahwa kita memiliki kelebihan di lain hal, maka kita harus meningkatkannya. Kita terus mengembangkan kelebihan yang kita miliki dan memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Nah, disitulah kita akan memulai kemajuan, termasuk dalam hal meditasi. Kita harus mengetahui kekurangan yang kita miliki. Mungkin kita terlalu malas, atau mungkin mudah mengantuk, mudah pegal-pegal, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain kita memiliki sisi positif, kualitas baik yang kita miliki. Mungkin konsisten, rajin, atau mungkin aktif dalam hal apapun. Kita bisa bertanya-tanya sesuatu dengan guru-guru yang lain. Nah, di sini kita harus mengetahui kekurangan dan kelebihan yang kita miliki dalam praktik apapun. Dalam praktik meditasi, dalam bekerja, dan lain sebagainya. Jadi 4 hal ini, atau yang disebut dengan Cattaro Iddhipada ini, sangat berguna sekali dalam menghalau kemalasan dan sangat berguna sekali untuk mencapai keberhasilan dalam hal apapun. Keberhasilan dalam usaha, berbisnis, maupun keberhasilan dalam praktik meditasi. Jadi kalau kita menerapkan 4 hal ini, maka kita akan mencapai sebuah keberhasilan. Dan kalau kita bisa menerapkan 4 hal ini, maka kita bisa terbebas dari kemalasan. Karena kita tahu bahwa kita menyukai apa yang kita lakukan, dan kita punya semangat untuk melakukan itu. Kita punya perhatian fokus pada apa yang kita lakukan, dan kita punya penyelidikan lebih lanjut tentang apa yang kita lakukan. Jadi dengan cara 4 ini kita bisa menghalau kemalasan. Dan dengan cara 4 hal ini kita bisa mencapai keberhasilan. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga jawaban ini memberikan kepuasan bagi yang bertanya.